Jadi emang jual trust tuh yang paling susah ya. Betul. Lebih susah daripada jual produk malah. Betul. Karena untuk mendapatkan trust sendiri kita nggak bisa one time loh. Bener. Kita customer ada di mana kita buka bisa. Kita memang targetnya adalah zero complaint ya, walaupun actualnya siapapun pasti akan dapat komplain. Nah. Siapapun, even mereka mau ada unek-unek ataupun ada sesuatu yang mereka nggak puas, kita udah tangkap dan kita bisa memberikan solusi ke mereka. Dalam dunia industri, penjualan menjadi indikator kemajuan perusahaan. Namun, pelayanan prima adalah kunci keberlanjutan. Bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan, menangani keluhan, dan mewujudkan komitmen zero complaint. Halo Sobat Gaya, selamat datang di GM Talks, ruang diskusi profesional untuk menyelaraskan visi dan melaju bersama GM Mobil. Senang sekali saya Jerry sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa untuk berdiskusi bagaimana sih strategi servis dari GM Mobil yang bisa mewujudkan komitmen zero complaint. Beliau adalah Bapak Mirza Hendrawan, Deputy Service Division Head. Selamat malam Pak, gimana kabarnya Pak? Selamat malam, alhamdulillah baik-baik aja. Pak Mirza, kalau kita bicara soal service excellence, istilah ini sering kita dengar di dunia jasa. Tapi kalau di konteks GM Mobil, khususnya untuk produk kita ya Pak, truk, VAW. Seperti apa sih definisi service excellence yang sebenarnya tim terapkan? Jadi kalau kita bilang service excellent, benernya kan nggak cuman ramah tamah atau kongko-kongko Iya. dengan ini ya, tapi lebih ke komitmen kita untuk uptime integrity unitnya customer. Jadi gimana unit-unit customer ini bisa beroperasi penuh sesuai harapan kita semua lah ya, baik kita ataupun customer. Dimana kita bisa support pada saat support kita dibutuhkan, baik itu after sales-nya, entah itu mereka diskusi ataupun mereka minta saran ke kita, itu lebih ke situ sih. Jadi service excellence itu adalah komitmen kita untuk support mereka untuk operation yang mereka harapkan lah ya, secara operation target ya. Oke. Nah biasanya itu paling sering mereka butuh customer service seperti apa Pak? Jadi untuk customer support itu mereka pasti, kita lihat medan area kita kan ada customer yang on road dan juga yang di off road nih, ada yang mining nih, di mana mungkin letaknya di tengah hutan yang mungkin tengah belantara yang Iya. bahkan mungkin tanah yang baru mereka ratakan Iya, sendiri ya. justru pekerjaan banyaknya di situ ya? Justru banyak di situ dan di situ mereka krusial banget, entah itu terkait jasa ataupun kebutuhan spare part ya. Mereka akan minta kita untuk mengadakan di sana, untuk support maintenance di sana lah ya. Iya. Lebih ke ya mereka butuh support kita lah. Oke. Nah, selama Pak Mirza udah bekerja dengan GM Mobil ini, menurut Pak Mirza, sepenting apa sih itu customer service? Menurutku perlu banget ya, karena tiap kali kita memposisikan kita ke customer sendiri ya, pada saat ya kita beli barang lah, apalagi ini barangnya nggak Iya. 1.000 2.000 loh, Iya. ini nggak 1 juta 2 juta, tapi kita pasti pada saat pemakaian pasti ada ini ya, permasalahan dan lain-lain, dan di situ adalah momen kita untuk dekat dengan mereka dan support mereka. Harapannya apa? Banyak. Satu, mereka happy ya Benar. dengan kita, dan pada saat mereka butuh unit baru, mereka punya sukses ya dengan pakai unit Iya. kita, availability-nya tinggi, ya mereka pasti belinya ke siapa? Belinya ke kita. Benar, jadi ada trust-nya di situ ya. Betul. Di situ ya, betul. Kalau kita bahas trust, sebenarnya itu sesuatu yang tujuan kita untuk memberikan support ya, Benar. untuk mendapatkan trust, karena nggak gampang loh. Oh iya. Dan apabila kita sudah mendapatkan itu dan kita let them down ya, atau mengecewakan mereka, itu lebih susah lagi untuk mendapatkan trust lagi. Jadi Benar. ini benar-benar mesti kita jaga terkait customer support tadi. Jadi emang jual trust tuh yang paling susah ya? Betul. Lebih susah daripada jual produk malah. Betul. Karena
untuk mendapatkan trust sendiri kita nggak bisa one time loh. Bener, Kita bayar orang, kita beli orang pun kita belum tentu trust ke dia loh. itu. Iya kan? Butuh Bener. waktu dan momen ya. Itu yang ya inilah tantangan di customer service lah ya, customer support. Iya. Menurut pengalaman Bapak, apa tantangan terbesar nih yang sering dihadapi tim di lapangan, khususnya servis, dalam menjaga performa kendaraan pelanggan? Oke. Eh Sebenarnya kalau kita bilang sulit sih pasti akan ada kesulitannya. Cuman Hmm. aku bagi beberapa kategori ya. Yang pertama adalah eh, area dia beroperasi di mana nih? Ada yang di kota, ada yang di pinggir sungai, ada yang di tengah hutan. Nah, Hmm. itu mungkin yang akan jadi tantangan di kita. Mungkin yang event yang di jalan raya pun kita kan itu akan jadi tantangan kita kalau di area situ kita nggak punya point support. Nah, itu kenapa di 2022 up lah kita Hmm. mulai gencar untuk bikinkan service point atau service center lah kita Oke. sebut lah ya. Itu kita perbanyak. Customer ada di mana, kita buka di sana. Jadi kita ngikutin operation mereka lah. Hmm. Intinya pada saat mereka butuh sesuatu kita ada di sana. Oke. Berarti di mana customer itu pasti service point itu ada. Kita akan ada. Nggak ada pun tim kita akan ngikutin mereka untuk support. Oke. Tim G mobil kadang nebeng customer malah Nebeng gitu. customer. Karena mungkin ya pada saat itu mungkin customer-nya masih belum, mungkin dia pun juga baru coba pakai unit kita, jadi Hmm. populasi mungkin masih sedikit dibanding kita mesti bikin cabang dan lain-lain, dan itu kan butuh waktu dan biaya. Benar. Kita tawarin ke customer, Pak, gimana nih kalau kayak gini? Kita carikan solusi lah nih buat mereka. Ya. Gitu. Mereka seneng, kita pun juga bisa support. Ya, ujungnya kan mereka achieve produktifnya ya. Benar. Gitu. Selama ini paling banyak service point di mana, Pak? Service point paling banyak di area tambang lah yang seperti kita tahu ya, di Kalimantan paling banyak. Dan itu Kalimantan. secara standar workshop dan juga secara standar support kita udah sesuai standar kita. Kalimantan yang paling banyak Di apa ya? Kalimantan banyak. Kemudian kita perbanyak juga di area Sumatera. Sumatera. Jawa pun untuk on-road juga banyak titik-titiknya ya. Sekarang kita lagi fokus ke area yang Indonesia Timur juga. Oke. Customer kita yang di area event di Merauke sampai Nabire itu ada. Dan kita mau buka service center di sana juga. Oh, wow. Dan unitnya memang nggak sebanyak yang di tambang sini ya. Tapi mereka punya puluhan, hampir ratusan kok. Ya kita support lah. Oh iya dong. Jangan sampai mereka berpindah ke lain hati lah. Benar. Berarti selama ini, sejauh ini, di Indonesia udah ada berapa service point, Pak? Kalau sejauh ini ada 19, kita mau ke 22. 22. Service center ya. Service center ya. Para business owner yang mungkin masih belum trust G Mobil, ini service yang kita berikan untuk bisnis Anda. Nah, yang kami sudah ketahui nih Pak bersama G Mobil, ini punya komitmen besar menuju zero complaint ya Pak ya. Di industri otomotif yang kompleks ini, kenapa sih standar zero complaint ini begitu penting bagi G Mobil? Seperti yang tadi kita bahas ya, terkait trust tadi ya. Iya. Jadi kita memang targetnya adalah zero complaint ya, walaupun aktualnya siapapun pasti akan dapat komplain, siapapun. Benar. Jadi udah event pemain lama pun juga pasti ada komplain juga. Cuman target kita tetap kita nggak punya komplain lah. Event mereka mau ada unek-unek ataupun ada sesuatu yang mereka nggak puas, kita udah tangkap dan kita bisa memberikan solusi ke mereka. Penting karena kita menjaga tadi trust. Benar. Ribet tuh kalau udah satu orang nggak trust, merembet ke teman-temannya, panjang nih kita nih. Dan biasanya pemain tambang itu punya saudara atau teman yang sama pemain tambang juga. Nah, kita ini udah kecewa kalau voice-nya dia jelek ya, akan jelek ke kita juga. Iya. Efeknya akan lebih parah dibanding kita kayak promosi lah ya, ke promosi barang itu akan lebih masuk orang teman dia yang mempromosikan daripada kita branding digital marketing bonyok gitu ya. Orang akan lebih percaya di orang yang dia percaya. Benar. Tapi sebaliknya juga ya Pak ya, kalau temannya udah trust, cerita ke temannya juga. Nah, itu positif juga dampaknya. Di situ pada saat
teman yang sudah trust ini ya, trust ke kita, customer yang udah trust ke kita, dan dia ibaratnya cerita ke temennya, itu ibaratnya kesempatan buat kita, dan kita mesti follow up. Dan menurut saya cukup banyak yang seperti itu, dan kita mesti memang benar-benar jaga. Benar. Gitu. Di satu sisi dengan zero complaint tadi, kan kita akan dapat yang lain juga kok, revenue dapat, Benar. repeat order dapat. Benar. Mereka nggak ini kan, nggak rewel gitu. Cuman memang di awal tuh, setelah dari trust tadi kita dapat, kita mesti follow up ya, dan itu benar-benar itu mesti kita effort ya untuk dapat trustnya, hatinya lagi. Benar. Gitu. Nah, kita udah tahu nih targetnya zero complaint nih Pak. Nah, untuk menuju ke target zero complaint itu, strateginya apa Pak yang biasa dijalanin manajemen GM mobil? Kita create pada saat customer komplain, kita gandeng dia loh. Oke. Kemudian kita sampaikan, oh kita ada solusi ABCDE, dan komplain Bapak masuk ke tiket kita kok sebagai follow up. Dan itu kita kasih nanti nomor tiketnya, nanti dia ada bisa nomor cek tiketnya. nih. Betul. Itu kita bilangnya CSS lah, Customer Service Support tiket ya. Iya. Nah, itu nanti dia akan pegang itu untuk komplain satu ya. Kalau harapannya sih cuma satu ya. Kalau dia komplainnya banyak ya nanti akan kita kasih banyak tiket. Ya lucu, tapi itu salah satu buat kontrol ya, saling kontrol, saling jaga. Di internal kita juga jaga, di customer juga monitor. Karena kalau udah di level owner ya, apalagi pemilik suatu industri transport atau apa, kan pasti dia pengen yang simpel. Benar. Karena yang diurusin banyak. Benar, bukan itu doang. Nggak itu doang. Iya. Nggak lu doang nih yang gue urusin. Gitu kan. Gue ngurusin banyak gitu. Nah, kita salah satunya pada saat dia komplain, kita kasih tiket buat monitoring, biar dia ngasih ke timnya dia juga buat monitor atau follow up feedback ke kita. Oke. Itu salah satunya. Kemudian kita kan rajin untuk development ya. Baik yang mekanik kita apabila ada unit model baru datang, dan juga kita nawarin ke customer, mau nggak gua trainingin nih, free kok awal. Dan itu udah rutin kita lakukan ya. Kemudian pada saat kita punya suatu teknologi baru, sistem, entah itu telematik, entah itu salah satunya telematik lah yang sering kita ini ya, yang lagi 2 tahun belakang lagi hype, lagi kita fokus di situ. Itu paling yang kita tawarkan, dan kita kasihkan beberapa value-nya apa sih, benefit-nya pemakaian Teletek apa aja, itu kita kasih. Itu Teletek apa Pak? Mungkin bisa ceritakan sedikit. Jadi GM Teletek ya kita nyebutnya, itu kan telematik sistem di unit kita, di mana setiap pembelian Euro 5 up, Euro 4 up ya, itu bisa langsung dapat itu kalau mau ya mereka ya secara paketnya. Karena ada yang nggak mau loh. Gratis ada yang nggak mau. Biasanya alasannya kalau mereka gak mau pasang itu biasanya dia customer yang udah emang fleet gede, dan dia punya sendiri. Oke. Nggak perlu. Ya udah. Kita sih nggak masalah. Nggak mau ya udah. Nggak apa-apa. Oke. Kita nawarin. Cuman hampir banyak sih mereka mau ya. Dan pada saat kita ngasih tahu dashboard kita, kemudian di situ ada record real time kilometernya berapa, kemudian kondisi unitnya seperti apa, ada error apa di mesinnya, misal overheat ABCDE, itu kan keluar, dan dia langsung dapat tuh lokasi pasti, benar. kemudian kilometer buat penjadwalan servis dan lain-lain itu ada di dashboard. Jadi enak dia, fleet management mereka atau planner mereka tinggal buka dashboard GM Teletek kita, udah dapat informasinya semua. Jadi, berarti GM Teletek ini website atau aplikasi Pak dipegang sama ownernya? Di website. Dia nanti punya login untuk masuk. Keren untuk ya. lihat unitnya dia. Dia langsung kita kasih login nanti. Baik untuk yang owner, untuk operasionalnya dia, dan mungkin beberapa sub bagian operasional. Oke, nah ini saya mau iseng nanya nih Pak. Ini Teletek ini bisa gak misalkan ada driver nih, kakinya nggak belajar nih, boros pakai mobilnya, pakai truk, itu kelihatan nggak di Teletek? Kelihatan banget. Oh, kelihatan. Gimana bandinginnya? Oke, yang pertama kalau cuman satu kita memang nggak bisa menjudge ya. Iya, benar. Cuman kita mesti bandingin nih sama temennya dia nih. Iya, benar. Unitnya sama nih. Nah, nih udah kelihatan nih
kilometernya berapa, liter yang dia pakai berapa, Oh, kemudian. keren juga ya. Dan apabila ada drop tiba-tiba di tangki, Ya. yang biasanya mengindikasikan inilah ya, inilah ambil dikit Ah, lah, ya. 1-2 galon, nah itu kelihatan langsung record. Di situ akan keluar notif Oke. di game Teletek kita. Ada pengurangan drastis tiba-tiba. Oh, keren loh itu. Kemudian Ini fitur unit banyak standby di satu tempat, itu terlihat nanti. bener-bener. Gitu. Ini penting banget loh, harus awasin driver-driver kita nih. Betul. Wah, Itu keren salah juga. satunya itu, salah satunya. Dan biasanya memang diminta owner ini ya, yang buat ekspedisi ya, terutama Iya. itu biasanya lokasi, overspeed atau enggak, Oke. sama fuel. Fuel. 3 itu paling penting ya. Sama jarak lah pasti kan. Iya. Jangan lihat perbandingan perbandingan liter per kilometernya. Oh, keren tuh. Oke, penonton ingetin ya namanya GM Teletek. GM Teletek. GM Teletek. Dari deretan strategi tadi, sejauh ini dampak nyata apa yang tim rasakan, Pak? Mungkin dari sisi loyalitas pelanggan atau efisiensi operasional? Loyalitas pelanggan pasti itu yang kita kejar ya. Kemudian dari sisi operasional pun juga kita berharap mereka beli kita, mereka untung kok, profit kok. Gitu loh. Nah, salah satu yang menandakan itu adalah satu ya dia repeat order, dia beli lagi, kemudian ya pembayaran lancar dan lain-lain ya. Kemudian kita pun juga bertanya ke dia gimana, ada kendala nggak? Iya. Oh ya paling dia menjelaskan ya emang ada kendala ringan ABCD dan itu udah terselesaikan kok Iya. sama tim kamu yang di Japan. Udah aman gitu ya. Itu salah satu kepuasan kita juga loh. Oh, ini udah puas lah. Semua kebutuhan dia untuk operasional unit yang beli di kita itu aman, itu salah satu target kita juga ya secara pribadi perusahaan ya. Iya. Ini kepuasan kita kok. Bener. Ujungnya nanti ya itu tadi repeat order, dia happy, dia Referensi. mereferensikan ke Bener. temannya. Selama dia puas ya, dia nggak akan peduli harga. Bener. Harga lu lebih mahal atau lebih murah, apapun, selama aku puas ya dia akan beli. Bener. Yang penting sama lu deh. Yang penting kita jangan lemas. Bener. Bawa puas kita lemas, enggak, jangan. Kita mesti semangat. Benar. Bicara soal masa depan nih, Pak. Teknologi kendaraan komersil terus berkembang nih. Bagaimana Bapak melihat peta layanan servis 5 tahun ke depan, Pak? Agar standar zero complaint ini tetap relevan dan kualitasnya justru terus naik. Oke. Salah satunya mungkin saat tadi ya, dengan kita mengimplementasikan Teletek ya, dengan kita mengambil fitur semua yang memang benefit buat user itu kita pakai, kita akan semakin maju ke depannya. Kemudian kita nggak bisa sendiri sih, memang mungkin dengan bahkan dengan prinsipal juga. Jadi harapannya 5 tahun ke depan nanti kita juga punya develop GM Connect ya. GM Connect di mana siapapun nanti, terutama yang terregister sebagai user atau customer atau usernya truk kita, itu akan bisa langsung connect ke Teletek. Dan juga dia bisa booking service. Dia juga bisa cari suku cadang atau part shop terdekat di tempat dia, baik geolocation. Misal aku di contoh kota di Bali atau di mana, dia akan cari terdekat. Oh, di sana ada. Oh gitu. Jadi itu adalah salah satu fitur di GM Connect ya. Salah satunya dia juga bisa booking service di situ. Dia juga bisa janjian sama tim sales kita untuk lihat unit spek. Oh keren loh itu. Atau bahkan nanti kedepannya mungkin akan kita develop juga untuk dia test drive di cabang-cabang kita yang ada ini ya, ada ready stock. Oke. Berarti GM Connect ini seperti tadi ada di website gitu, Pak? GM Connect adalah aplikasi. Aplikasi malah? Aplikasi. Oke. Di Android, Play Store dan juga iOS. Oke. GM Connect. Wow. Ya, harusnya di pertengahan tahun ini kita udah bisa download itu di Play Store. Oke. Ya berarti ini dianggap serius sekali ya, soalnya udah dibikin website untuk GM Teletek sama aplikasi buat GM Connect. Berarti ya. Connect. Kemudian kita kan juga kalau kita punya mimpi nanti ya, jadi semua
tadi ya fitur-fitur seperti CSS tiket dan lain-lain itu nanti akan ada di GameOneX. Nanti tetap kita bagi by otorisasi user ya kan, nggak mungkin orang yang di luar ini tahu permasalahannya Oh iya, perusahaan ini kan nggak jangan. mungkin. Nah, jadi itu yang kita jaga, itu safety ini kan lagi kita tata ya. Benar. Kemudian nanti mungkin dengan prinsipal kita akan gabungkan, jadi truk itu ibaratnya kita sematkan AI di situ. Kita ibaratkan dia dalam tanda kutip makhluk hidup. Oke. Jadi pada saat dia butuh servis, dia butuh perawatan, dia ada kerusakan ABCDE, dengan nanti kita develop ya mungkin ya dengan prinsipal masuk unit itu nanti akan ada ya selamat datang dan ada sesuatu yang hidup di situ. Oke. Itu mungkin nanti di 2-3 tahun ya, mungkin 5 tahun ke depan. 3 tahun. Tapi Di udah unit-unit kita gitu. Tapi ini udah dalam Cara masa innovate untuk ininya udah ada, cuman kita mesti tanyain lagi kan, kita barengan sama mereka kan untuk inovasi suatu unit baru. Oke. Walaupun nanti kemungkinan besar akan dicontoh brand lain sih ya. Cuman ya nggak apa-apa lah, kita kan buat industri ini biar sama-sama nyaman dan enak. Jadi siapapun yang di sini nyaman kok kerja gitu. Dan juga memakai produk kita. Oke. Ini fitur yang lagi masih development itu udah jalan berapa lama, Pak? Fitur ini masih berupa konsep. Oh, masih konsep? Cuman secara AI dan ini sudah ada. Benar. Tinggal IoT-nya. Benar. Di unit. Sebenarnya misal nih prinsipal nggak mau dulu, kita mau speed up ya. Iya. Kita ambil prototype satu dulu ya, pilot project itu bisa kita sematkan di salah satu unit yang kita jual ini sekarang nih. Oke. Cuman kita memang mesti kaji dulu terkait cost dan juga respon pasar. Iya, benar. Perlu. Harus tes. Kalau responnya bagus dan itu mungkin harganya mahal ya go ahead aja, orang ada yang mau kok. Benar. Daripada murah tapi nggak ada yang mau. Benar. Iya. Jualan apa aja, Pak? Gitu. Nah itu coba Pak, boleh ceritain lebih dalam lagi nggak? Nah, di konsepnya itu ada fitur apa aja, Pak? Konsepnya sebenarnya lebih kayak kalau kita tahu sekarang EV ya, yang passenger yang baru-baru ya. Ada beberapa brand yang canggih tuh ya, sampai nyetir sendiri dan dia tahu kondisinya. Dia bisa memberikan saran ya buat pengemudinya, itu kan bisa kita pakai dan itu bisa kita sematkan di truk. Iya. Cuman dia lebih fokusnya ke arah maintenance, lebih ke maintenance-nya. Jadi pada saat dia butuh filter lah, butuh servis, mungkin nanti by perhitungan logiknya by kilometer ya. Dan juga dengan tadi teletek lokasi dan lain, dia nanti bisa memberikan feedback nih, aku butuh servis nih, ada notif di dashboardnya layar. Lebih ke situ sih, mungkin itu nggak terlalu lama sih, mungkin 2-3 tahun ya harusnya udah ada. Cuman kadang implementasi ya antar industri ya, dari mobil passenger ke truk gitu ya, atau ke yang lain, ke kapal atau ke vehicle yang lain, itu memang butuh waktu yang agak lama. Itu lebih ke tadi ya, salah satunya regulasi, kemudian juga permintaan pasar juga. Kalau permintaan pasar positif pasti akan cepat. Oke. Mungkin ini bisa masuk fitur itu juga nih Pak. Jadi waktu itu saya pernah bawa mobil EV. Saya dalam 5 menit itu nguap terus tuh Pak. Soalnya emang beneran ngantuk. Dan mobil itu ternyata ada kamera buat lihat kita. Nah pas saya ngantuk tuh, nguap-nguap terus, ada tulisan di dashboardnya. Coba berhenti sejenak, kelihatannya kamu ngantuk gitu. Mungkin bisa masuk langsung tersampaikan. Kalau untuk yang deteksi ngantuk itu kan di GM Teletek kita sudah ada tuh. Oh itu udah juga? Udah ada dashcam. Cuman mungkin nggak ada di layarnya karena dashboardnya kan masih dashboard yang sekarang ya. Kalau yang EV kan udah pakai layar, kan ada memang ada AI-nya. Gitu. Nah kalau di yang dashcam kita yang existing sekarang kan ada fitur itu. Pada saat kita nguap, dia kan bunyi alarm. Oh jadi, gitu? Bangunin kita. Cara taunya kita ngantuk dari mana tuh Pak? Dia kan ada yang di dalam kamera. Tadi sensor tadi. Jadi pada saat dia ngerokok, dia ngantuk, itu akan keluar bunyi dia. Tinggal kita setting. Ternyata udah ada. Pemilik kendaraan seperti apa ya kita ngikutin aja. Wah keren banget ini game mobil. Jadi paket
di GM Teletechnya udah ada itu dashcam-nya itu. Oke. Misal ngerokok nih, ini kameranya deteksinya dari perubahan temperatur kah atau memang Ya, gerak? dia bisa Oh baca gitu. dari temperatur kan, kan panas kan. Benar, tiba-tiba naik gitu kan. Sama pada saat orang ngeluarin asap tuh kan bisa ke detect kan. Oh, ini ngerokok Oh, gitu. oke. Nah kalau ngantuk, dia lihatnya Kalau gimana? ngantuk dari kelopak mata dia melihat Oh, udah ginian. canggih loh berarti. Canggih kan? Canggih, canggih. Wah, luar biasa nih Luar pembicaraan biasa. kita hari ini, Dan Pak. itu standar di mobil-mobil tangki yang ini ya. Itu udah pakai itu. Kalau nggak ada itu nggak mungkin boleh operasi itu. Benar, benar. Berarti di setiap unit VAU itu udah standar ya? Kalau untuk yang ke operasional mobil tangki, untuk yang ya Pertamina lah ya, untuk bahan Hmm. bakar dan lain-lain Oke. itu standar harus. Udah harus ya. Kalau yang standar kita kan sebenarnya opsi buat customer sih, dia mau apa Oke. enggak. Oke. Karena ada tambahan separate tapi nggak mahal sih. Worth it kok, Hmm. worth it banget untuk Iyalah. jaga kondisi unitnya ya. Benar. Dan dia ngeliat kelakuan sopirnya sih benernya. Iya. Ini ngapain nih? Sampai malam-malam telat-telat ngapain? Iya, kan kadang kan di situ ada driver yang bandel gitu. Ya nggak ada, banyak. Banyak. Ada yang enggak, nah itu yang bener. Nah, itu yang jarang justru, Pak. Betul. Nah, Pak, ini bagi orang-orang yang butuh bantuan servis atau mau pantau update terbaru dari GM Mobil, kemana, Pak? Sebenarnya gampang banget ingat kan 1500329 itu Itu, kan itu nomor apa? itu nomor kita CS kita Oh, customer CS, kita betul. customer. Oke. Kalau untuk yang sebenarnya di beberapa fitur kita kan ada tuh, ada di gmmobil.com juga. Kalau mau lihat update kan di situ. Iya. Kemudian kalau untuk yang terkait service dan lain-lain sih sebenarnya tinggal download aja yang tadi ya Game Connect itu. Game Itu Connect. langsung keluar support terdekat by lokasi dia di situ. Cabang kita akan langsung respon dia baik itu service ataupun spare part. Nah, GMM Care ini kan harus selalu standby dong untuk customer. Berarti ini 24 hours, Pak? 24 jam, 24 jam. 24 Kita jam. siap support customer 24 jam. Wah, luar biasa. Dimanapun, kapanpun ya, Pak? Dimanapun. Wah, penjelasan yang sangat daging, Pak Mirza. Ternyata di balik ketangguhan truk-truk VAU di jalanan, ada strategi service excellence dan komitmen zero complaint yang luar biasa dari tim GM Mobil. Pak, terima kasih banget Pak atas waktunya. Sama-sama. Sangat inspiratif. Sobat Gaya, ingat kemajuan memang diukur dari angka penjualan. Tapi keberlanjutan ada pada pelayanan. Sampai jumpa di episode GM Talks selanjutnya.